Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi mata kuliah Haki mengenai indikasi geografis. Berikut adalah anggota kelompok yang sudah menyusun materi ini, yaitu ada Saudari Airin Kesuma Savitri dengan NIM A111170065, Saudari Birlian Nova R dengan NIM A111170081, Saudara Valentian Krisna Damarjati dengan NIM A111170094, Saudari Ariska Triyuliana dengan NIM A111190115, kemudian ada Saudara Angga Ardiansyah dengan NIM A111190118, Saudari Adinda Mustika Absari dengan NIM A111190120, kemudian saya sendiri Arya Adi Pramudita dengan NIM A111190164, dan yang terakhir ada Saudari Arsya Yustisia Zahra dengan NIM A111190165. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang definisi daripada indikasi geografis yang akan dibacakan oleh Saudari Arsya. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memulai materi diskusi kita kali ini dengan memaparkan mengenai definisi dari indikasi geografis. Bisa kita lihat ya pada gambar pojok kanan slide. Di sana terdapat contoh dari indikasi geografis yaitu beras Cianjur dan kopi Aceh Gayo. Nah, sebenarnya apa sih indikasi geografis itu? Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau faktor kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atau keterkenalan atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, di dalam indikasi geografis sendiri terdapat hak atas indikasi geografis. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih sekali untuk Mbak Arsya. Kemudian untuk selanjutnya ada materi tentang dasar hukum daripada indikasi geografis ini yang akan disampaikan oleh Saudari Hapsari. Silahkan. Indikasi geografis diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang menitikberatkan pada faktor lingkungan geografis untuk meningkatkan nilai jual produk. Baik, terima kasih Mbak Hapsari. Baik, terima kasih Mbak Absari. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang faktor lingkungan yang akan disampaikan oleh Saudari Ariska. Silahkan. Siap, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa A. Faktor alam. Contoh, kopi Arabica Java Sindoro Sumbing yang memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam di dekat tanaman tembakau di lereng Sindoro Sumbing Temanggung. Ciri khas tersebut tidak lepas dari faktor alam, yaitu letak geografis, keasaman tanah, dan pengaruh tanaman tembakau di sekitarnya. B. Faktor manusia. Maksud dari faktor manusia adalah faktor yang bersifat teknis. Contoh, teknik penenunan sutra dan teknik mengukir mebel ukir Jepara. C. Kombinasi dari faktor alam dan manusia. Contoh, kualitas kopi Arabica Gayo dari Aceh yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Kopi Gayo hanya tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dengan tingkat ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut sehingga sangat mendukung untuk pertumbuhan kopi. Selain itu, pembuatan kopi Arabica Gayo
dengan cita rasa yang khas harus dengan teknik tertentu. Tidak dapat menggunakan metode mesin espresso karena rasa pahit malah akan mendominasi dan menghilangkan cita rasa asli. Baik, terima kasih Mbak Ariska. Kemudian untuk yang selanjutnya ada tentang pengajuan indikasi geografis ya yang akan disampaikan oleh Saudari Birli. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Pihak yang berhak mengajukan permohonan indikasi geografis. Indikasi geografis tidak dapat didaftarkan oleh perseorangan. Beda halnya dengan merek yang bersifat privat. Indikasi geografis mengatasnamakan daerah asal dari produk. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang berwenang untuk mendaftarkan indikasi geografis, yaitu yang pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan produk berupa sumber daya alam atau SDA. SDA yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik itu berupa makhluk hidup maupun benda mati. Barang kerajinan tangan, hasil industri. Maksud dari hasil industri sendiri adalah hasil dari olahan manusia yang berupa barang mentah menjadi barang jadi. Contoh, tenun geringsing dan tenun sika. Contoh dari lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu adalah Asosiasi Produsen, Koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota sebagai perwakilan yang akan mengatasnamakan daerahnya. Pemerintah dapat mendaftarkan indikasi geografis suatu produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki kesadaran dalam mendaftarkan indikasi geografis untuk produk asal daerahnya dengan potensi nilai jual yang tinggi. Contoh, Pemkot Semarang mendaftarkan batik Semarang, Pemkab Jepara mendaftarkan seni ukir Jepara. Baik, terima kasih Mbak Birli sudah dibacakan tentang pengajuan indikasi geografis. Sudah cukup jelas ya teman-teman, saya rasa. Yang selanjutnya kita akan diskusi sebuah kasus mengenai indikasi geografis ini yang akan dibacakan oleh Saudari Airin. Silakan. Baik, contoh kasus mengenai indikasi geografis salah satunya adalah kasus kopi Arabica Gayo. Kopi yang berasal dari Gayo, Sumatera Utara, Indonesia. Kopi ini telah dikenal seluruh dunia sebagai kopi dengan cita rasa yang nikmat. Namun dari zaman Belanda, kopi ini belum memiliki perlindungan hukum bagi para petani kopi di Gayo. Oleh karena itu, banyak kopi dengan nama kopi Gayo yang digunakan oleh perusahaan dan pedagang negara lain untuk kepentingan komersial. Dan hal ini tentunya dapat merugikan para petani kopi di Gayo. Karena cita rasanya yang nikmat, kopi Gayo pernah dipatenkan oleh pengusaha asal Belanda. Perjuangan memperoleh indikasi geografis kopi Gayo oleh Indonesia pun tidak mudah dan melalui proses yang sangat panjang. Selain itu, upaya tersebut pun melibatkan banyak pihak, mulai dari MPKG atau Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo sebagai komponen utama, pemerintah Aceh, Aceh Partnership for Economic Development, program Forum Kopi Aceh, serta pemerintah 3 kabupaten di dataran tinggi Gayo. Tahun 2008, perusahaan Belanda Holland Coffee menggugat seorang eksportir kopi karena menggunakan merek dagang kopi Gayo. Perusahaan itu punya alasan menggugat sebab ia telah mengantongi hak paten untuk kopi yang berasal dari Gayo, Indonesia itu. Miris, Indonesia yang punya kopi tapi asing yang punya hak patennya. Baik, terima kasih Mbak Airin sudah dibacakan. Selanjutnya kita mungkin untuk diskusi dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pernyataan, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Arsya. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi ya mengenai kasus ini. Bisa dilihat potensi alam Indonesia itu kaya raya dan menjadi sumber indikasi geografis yang berlimpah. Tapi kenyataannya potensi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal
oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya pemahaman masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran terhadap suatu produk yang mempunyai potensi menjadikan indikasi geografis itu sendiri. Baik, Terima kasih, moderator. terima kasih Mbak Arsya untuk pendapatnya. Ada yang ingin menanggapi? Silahkan raise hand terlebih dahulu. Mbak Absari, silahkan. Baik, mungkin saya sedikit memberikan tambahan terkait hal tersebut. Jadi belum optimalnya pemanfaatan potensi alam justru juga dapat diakibatkan oleh kurangnya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap produk yang mempunyai potensi menjadi indikasi geografis. Baik, terima kasih Mbak Absari. Mungkin ada yang ingin bertanya terhadap pernyataan pendapat yang sudah dikemukakan oleh dua teman kita. Silahkan bisa raise hand. Mas Valen, silahkan. Terkait pernyataan Anda, mengapa pemerintah dianggap kurang melakukan upaya perlindungan terhadap suatu produk indikasi geografis? Padahal dalam suatu indikasi geografis bukanlah terdapat muatan objek indikasi geografis berbasis common property dalamnya, sehingga justru disebabkan oleh masyarakat geografis itu sendiri terkait inventarisasi potensi barang atau produk daerah. Mohon dijelaskan. Baik, silakan Mbak Absari, bisa dijelaskan maksudnya. Baik, jadi begini, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah justru berakibat pada masyarakat yang menjadi kurang peduli terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh daerahnya. Maka dari itu pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada daerah yang berpotensi agar masyarakatnya mau mendaftarkan produk berindikasi geografis. Karena banyak hasil pertanian, produk olahan, dan hasil kerajinan di suatu daerah yang memiliki potensi didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Sehingga dapat disimpulkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk yang mempunyai potensi menjadi indikasi geografis dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Absari. Untuk Mas Valen sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Absari. Silakan selanjutnya ada yang ingin menambahkan. Mbak Ariska, silakan. Silakan Mbak Ariska. Saya izin menambahkan, menurut saya, dengan adanya kasus ini, dapat memberikan pembelajaran bagi Indonesia untuk lebih melindungi indikasi geografis yang dihasilkan dari wilayah indikasi, agar tidak ada lagi produk-produk indikasi geografis Indonesia yang didaftarkan sebagai merek dagang negara lain. Indikasi geografis yang telah terdaftar mendapat pelindungan hukum yang berlangsung selama ciri atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya pelindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Baik, terima kasih Mbak Ariska. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Mbak Firly, silakan. Baik, terima kasih moderator. Kalau dari saya sendiri, saya akan menyoroti dampak dari kurang melindunginya suatu produk potensi indikasi geografis seperti yang terjadi pada kasus kopi Gayo yang telah didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda. Perlu kita ketahui bersama bahwa dengan adanya hal tersebut maka akan berimbas eksportir dari Aceh tidak dapat atau sulit mengekspor ke negara lain. Kemudian kopi Gayo tersebut akan diberi harga jauh di bawah harga pasar. Mbak Firly, izin bertanya, boleh dijelaskan mengenai pernyataan terakhir yang tadi telah disampaikan. Mengapa Mbak Firly berpikiran demikian? Baik, jadi intinya dengan didaftarkannya kopi Gayo oleh pengusaha Belanda justru akan berakibat suatu hasil kerja keras petani
merasa tidak lagi dihargai setimpal karena para eksportir kopi dari dataran tinggi Gayo tidak akan diperbolehkan lagi mengekspor komoditas kopi dengan menggunakan merek kopi Gayo. Sehingga komoditas kopi di sana tidak lagi memiliki nilai tawar tinggi, harganya jadi rendah, sehingga menurunkan semangat masyarakat petani kopi Gayo, padahal kopi merupakan salah satu aset pendapatan daerah paling potensial. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Billy, cukup jelas dengan penjelasannya. Silakan apabila ada yang ingin menambahi lagi. Mbak Airin, silakan. Menurut saya terkait perebutan paten seperti yang terjadi pada kopi Gayo sebisa mungkin jangan sampai terulang. Masyarakat dan khususnya pemerintah Indonesia harus mulai lebih sadar akan pentingnya perlindungan indikasi geografis, terlebih potensi indikasi geografis yang dapat meningkatkan kualitas hidup petani, merangsang perekonomian lokal untuk daerah asal, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Airin sudah menyampaikan pendapat. Selanjutnya, ada lagi yang ingin menyampaikan? Mas Angga, silakan. Baik, moderator, terima kasih. Menurut saya, kaitannya dengan penyelesaian hukum, masyarakat, pihak-pihak tertentu yang berada di wilayah asal barang yang berbasis indikasi geografis berhak untuk memperoleh penikmatan secara ekonomis serta berhak melakukan gugatan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Selanjutnya, berkaitan dengan perolehan pelindungan indikasi geografis, maka pihak-pihak yang berkepentingan di daerah harus mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Angga. Untuk teman-teman sudah jelas ya dari sekian banyak pendapat yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita masing-masing. Kemudian untuk yang terakhir kita sampai ke tahap kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Valen. Silahkan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya, sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan pada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Samping itu, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu, sudah sepatutnya suatu kreativitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Indikasi geografis merupakan strategi bisnis di mana indikasi geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk, keoriginalitasannya, dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Valen sudah dibacakan simpulannya. Sampai sini teman-teman paham ya akan materi indikasi geografis daripada mata kuliah HG ini. Baik, terima kasih sekali teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Silakan teman-teman bisa leave dari Zoom ini dan beristirahat.